Bidang khayal, iya bidang khayalin di dikatakan surrealis itu. Kalau Bonce Panorama, ono gulung, ono apa? Ornamen. Nah, iya daya khayal itu di itu. Hah? Batang. Keseluruhan. Kalau wrap styling ada di garis batangnya yang rubuh, daya khayalnya ada di garis batang yang rubuh muncul tunas menjadi garis batang baru. Daya khayalnya ada di garis batang yang rubuh itu, tumbuh menjadi garis batang baru. Nah, coba dibaca satu-satu dulu. Contohnya pertama ya, rakit itu kan rak gitu ya. Ya. Nah itu kan batang rubuh tumbuh menjadi garis batang baru. Garis khayalnya ada di garis batang. Terus mencengkeram batu. Gaya khayalnya di mana? Akar yang mencengkeram batu. Terus hubungan akar. Connecting root. Gayanya di mana? Hubungan akar yang terlihat menjadi titik tumbuh menjadi garis batang baru. Terus tampil aspal, expose root ya. Garis khayalnya ada yang akar yang ditampilkan mengandungnya. Lulur, bukan lulur tapi ya kalau expose root. Akar yang ditampilkan, penampilan akarnya. Terus tumbuh di batu. Daya khayalnya di mana? Iya, itu tumbuh di batu, batangnya tumbuh itu daya khayalnya mana? Yang menyedarkan khayalnya. Oh jelas lu tumbuh di mana? Lu gak usah khayal lu. Akar yang tumbuh di dalam ini jeruk batu kok urip ya. Itu yang menimbulkan daya imajinasi. Karena akar yang tidak terlihat itu. Makanya dikatakan surrealis. Iki gak koyote kok urip ya. Koyote gitu ya. Nah, itu kan menimbulkan khayal. Terus akar gantung. Kenapa akar gantungnya? Kok pinter manusia apa ya? Seluruhnya itu menampilkan imajinasi daya khayal tersendiri. Nggak tahu itu serem, nggak tahu itu takut, nggak tahu apa. Kadang tersenyum, kita anggap toh. Dulu kita salah tutur Orang tak sampai kan. orang dicandang. Duitnya ringin, kuwete wangker ya loh. Guyang guyu ini ringin gara-gara apa? Mungkin nanti membuat tembus kok. Sampai melayu, orang penampakan yang gono. Makanya begitu itu namun serem. Tapi cara guyu. Maka tahu berandong nih, mulai bisa nih. Nah, daya khayal imajinasi itu loh, itu kan seiring pengalaman masing-masing. Nah, makanya hebatnya bonsai di aliran surrealis itu. Bonsai yang sanggup berinteraksi, menggugah rasa dan selera seseorang itu yang paling kental ada di surrealis. Sama lihat pohon formal informal, tapi ya gede juga, cantik selesai. Tapi kalau sama lihat pohon-pohon surrealis, iso wakune berdongkre koyote kok ndi yo tukule. Wis kawan, bisa dijungkir-jungkir. Lu kok kula didelok iki ditimbuk ngene. Nah, ya itulah segala suatu tampilan yang menampilkan gaya khayal imajinasi tertentu sesuai pengalaman masing-masing itu dikatakan surrealis. Lanjut lah. Bonsai Panorama. Gaya khayal gimana? Pemandangan. Neng Khayalnya di mana? Sama iso ngomong bukit. Dene iso ngomong gunung. Ora bukit. Iki orang ngomong sane bahasane kono gumuk.
Karena bukit ora dukur. Rada enggak iku jenenge gumuk ngono. Foto-foto bundere ngono. Jadi kalau di foto panorama surrealisnya ada di mana? Garis tepi. Garis tepi. Garis tepi. Garis tepi yang membentuk pola. Seolah-olah itu tebing, seolah-olah itu pulau, seolah-olah itu gunung, seolah-olah itu pegunungan, seolah-olah itu dan sebagainya. Di garis tepi yang membentuk pola sehingga tertangkap seolah-olah itu gunung. Jelas ya? Contoh biru ya. Bonja panorama, Umale on the rock. Itu di pola batunya, garis tepinya itulah menyerupai tebing, menyerupai gunung, menyerupai bukit, dan siluit. Garis polanya itu, nah polanya kan membentuk menyerupai seolah-olah gunung. Gunung berbukit dan bukit yang ini, gunung kan terpingging, gunung kepel, kembar, gunungan ngelerek kan itu tebing pasti vertikal kan itu. Polanya itu pola garis tepinya yang menyerupai seolah-olah tergantung pengalaman empiris jenengan pasti berbeda-beda. Tapi nah sekarang kekuatannya di surrealis apa? Daya yang Kalau di naturalis garis batang mencerminkan gaya ditopang dengan minimal kakinya 3. Kalau ekspresi irama garis dipertahankan dengan lebihnya. Kalau surrealis kekuatannya ini Gaya khayal. gaya khayalnya. Tapi jangan lupa di surrealis tetap objek utamanya adalah pohon. Jangan lupa. Makanya yang membedakan bonsai panorama dengan panorama bonsai itu di kita di Indonesia khususnya PWGI objeknya adalah pohon. Panorama hanya sebagai pendukung. Sedangkan di sana panoramanya yang ditonjolkan, pohonnya sebagai pelengkap atau pendukung. Makanya orang ngomong penjing. Penjing itu bahasa Indonesia ini panorama. Nah di sana, di Cina atau di Jepang, penjing itu tidak bisa diadu dengan bonsai biasa. Ada kelas sendiri, namanya seni penjing. Nah seni penjing ada tiga bagian. Rock penjing, line penjing, suren penjing. Rock penjing, panorama bebatuan yang ditampilkan dengan perspektif jauh seperti gunung-gunung Avatar itu, pohon diwakili dengan lumut atau rumput. Sedangkan line penjing adalah bentuk pegunungan dan landscape kontur pohon sebagai perwakilan saja. Kalau suren penjing itu perpaduan hamparan air dengan panorama pegunungan. Ya, dikatakan suren penjing. Di kita tetap mengadaptasi sama seperti itu, tapi objeknya tetap pohon. Panoramanya oleh pohonnya tetap belum, ya tetap air masuk. Nanti kalau kita bicara bonsai panorama, sebenarnya adalah bonsai yang terdiri dari susunan pohon mami. Nah, pohon mami mengadaptasikan 5 gaya besar. Lah sing rodok nebing ini pasti digawe setengah gaget, lah sing ditebing pasti digawe gestit. Pak lah di pucuk gurung pasti digawe formal atau informal. Tapi lah sing dilerekane pasti digawe miring. Nah itulah kena opo bonsai panorama menangan. Karena dia sanggup mengadaptasikan 5 gaya dasar di dalam satu paket pokok. Istimewanya di sana. Ojo mbok kira seru tak jempol-jempol yang menangan ya. Opo iya. Kalau sampean sekarang tahu pemahaman ya ngeri juga nantinya. Jawab mahal. Pertanyaannya jawab. Dengan aku seru kok Mas. Minta jawab kalau
sesuai koridornya. Tak lompat-lompat bingung kan. Tak urut ini kan siling. Makanya nggak ada bener kabeh kemarin ini. Nah, dari sini ada pertanyaan. Silakan. Ya, Mas. Ya. Untuk bonsai yang panoramanya itu terdiri, kemudian ada beberapa bonsai mami yang ada di tebing tersebut. Untuk besar kecilnya bonsai tersebut apa ditentukan? Bukan ditentukan. Tergantung jenengan mau menciptakan perspektifnya. Tebing itu, pohon itu akan terlihat, tebing itu dilihat detik ini. Apa itu kok ada-adaan? Atau tebingnya daur beneran? Tetap hampir sama dengan panorama yang tadi terbentuk yang ada di dataran seperti Sama. Jadi ada yang pohon yang paling dominan ya. Ya iyalah. Paling apa? Kalau susunan pohon mami, begitu kita mau mencipta pohon mami yang menggantung di atas tebing, biasanya kan semi gasket atau gasket menggantung. Kalau gasketnya bikinnya tahapannya nggak benar, nggak mencerminkan garis batang 5 gaya dasar, apa itu bisa mewakili suatu pohon kecil garis batangnya? Orang kok terima sak jendian, mau menggak-menggak, mau sama narani gasket, kan tidak mencerminkan. Kalau garis batangnya sak jendian, minimal pangkalnya sak jempol. Pangkalnya sak jempol lho. Tek. Aduh, baru ketok lagi pohon gasket Pak, gerak dasar. Tetap dihitung gerak dasar pohon. Mencerminkan pohon gasket atau menggantung. Jadi walaupun sebenarnya panorama nggak harus pohonnya, ini panorama pohon ini cilik-cilik asal gawe ya. Ya itu tidak mencapai, makanya dikatakan titik beratnya. Pohonnya panorama, titik beratnya tetap pohon. Kalau pohonnya tidak mewakili garis batangnya, jangan harap-harap. Jadi jangan kalah kaprah. Tapi kebanyakan kalau suruh dibantu banyak yang menang Mas Besten lagi. Nah, sama pentuangi kok tak ketemu menang. Apa seperti yang saya ceritakan apa tidak? Tapi kalau yang tidak seperti yang saya ceritakan, apa ya tenang. Lah aku ya tak delok pisan, ngono lho, Pak. Jadi itu kan pemahaman, makanya yang saya katakan pemahaman bukan selera saya. Bukan berarti saya yang senangannya dolanan cerut batu seperti itu, bukan itu. Saya sama teman-teman saya mengatakan, ketika panoramanya kamu udah menang duluan, panoramanya bondene durung. Sedangkan kita nilai pohon bukan nilai panorama. Lah kon ngotot panorama melok nang Cina kono, melok Bihu, master penjing kono, sing dinilai panoramane ora wite. Menangan. Oke, sudah Pak, simpel. Nah, sedangkan seperti itu di sana sendiri di Cina, penjing tidak bisa dinilai sejajar dengan bonsai. Karena di sana ada kelas sendiri seni penjing, bukan seni bonsai. Karena pengertian penjing adalah panorama. Yang ditonjolkan panoramanya. Sedangkan kita bonsai loh, bonsai panorama. Titik beratnya tetap pohon. Panorama sebagai pendukung penampilan pohon. Sebenarnya paling sulit di surrealis, apalagi di bonsai panorama. Karena kita harus mampu mengadaptasikan proporsi, perspektif, besaran pola batu dan sebagainya. Itu benar-benar. Karena di bonsai-bonsai surrealis, apalagi di bonsai panorama, gerak dasarnya ada di titik duduk pohon. Gerak dasar awan, mahkotanya, susunan awannya, sama gerak dasar landscape. Lebih rumit sebenarnya. Jadi di bonsai panorama itu kalau orang yang tahu sebenarnya hanya karena gerak dasar aja tidak sama di gerak dasar seperti pohon-pohon naturalis. Kalau pohon naturalis gerak dasarnya kan gerak dasar dari start kaki sampai top mahkota, gerak dasar alur komposisi, gerak dasar alur pohon. Itu di kolom kedua gerak dasar. Sedangkan di bonsai panorama itu gerak dasarnya ada di titik duduk pohon, ada di garis tepi awannya, gerak dasar skilennya sama gerak dasar landscape. Apa ya gampang, gerak dasar dhuwur bisa. Enggak semudah sebenarnya. Gurung maneh dituntut proporsi perspektif belen. Rumit. Terus malah keserasian bentuk.
Ini mateng, ini kudu mateng. Kan gitu. Orang mateng dia diopen. Masih angel-angel lah. Serius. Sebenarnya susah. Itu kalau kita nggak benar-benar kenal tahapan quit and grow yang sekarang jadi slogannya teman-teman sekolah kerja ya. Kita punya teknik yang dikembangkan menjadi clip and grow atau cutting itu susah bikin pohon-pohon mami yang sesuai proporsi. Itu kudu ilmunya memang kita harus kenal karakter tanamannya, kebiasaan tumbuhnya, baru kita bisa berprosesnya. Tidak ujuk-ujuk seperti kita main kawat, tidak akan tercapai. Itu udah pengalaman berulang-ulang. Gurung maneh, lah kita bingit kawat, apalagi main serut, terus dimasuki capuk, pasti ketemu jamur-jamurnya. Nanti kita belajar nanti dari praktek akan kenapa sih seperti yang baru diproses, kenapa kita akan. Nah sekarang kan pemahamannya dulu. Makanya begitu pemahaman, apa yang sekiranya selama ini menurut pemahaman yang ganjel, tapi ojo omong tepung jari ini disi, waran sampean aja lah. Jadi kayak saling menghakimi ya. Sampaikan di sini, ayo ngobrol, ayo kita ketemu pemahamannya, logikanya kemana, biar kita sama-sama satu pemahaman. Setelah itu kita mengaplikasinya enak. Karena di sekolah ini metode kita bukan lagi piramida, tapi piramida terbalik. Kalau dulu Pokbonjer selama ini, Pokbonjer nasional selama ini menggunakan konsep piramida, yang artinya dari disiplin ilmu yang berbeda-beda melahirkan satu tujuan, satu karya yang bentuknya sama. Kabeh mayung, kabeh. Lihat bonjer-bonjer dulu seperti itu. Nah sekarang ini orang ujung seiring perkembangan ini konsepnya sudah bergeser menjadi piramida terbalik, yang artinya satu sumber keilmuan yang sama seperti sekarang ini, pemahaman yang sama melahirkan inovasi yang berbeda, sehingga karya bermunculan sesuai dengan versinya masing-masing, tetapi tetap bisa ditarik garis tengahnya satu koridor. Oh ini mlebu naturalis, oh ini mlebu eksploitasi. Jadi zaman gawe polai koyo apa tetap bisa diapresiasi sesuai koridornya. Sehingga ketika kita berkarya aplikasinya kurang baik, kalau ditarik garis pasti tidak sesuai dengan garis koridornya. Jadi simpel. Makanya mengenai ambisi saya ini gendera sangat penting mas. Ya. Dari sini ada yang bertanya? Ya mas. Tentang panorama itu tadi mengenai kesadaran kecilnya pohon. Bolehkah atau bisakah beberapa pohon Oh mau bikin hidrogen? Oh mungkin. Homo. Ini mas. Nah ini Pak Pur. Bukan masalah boleh nggak boleh ya. Akan saya jawab masuk ke koridor apresiasinya aja langsung ya. Ketika sampai di kolom pertama penampilan, nah, penampilan judulnya kolom pertama kan penampilan. Nah, penampilan di dalam penampilan itu ada 3 bagian yang dikatakan penjiwaan, realitas alam, kesan dan pesan. Ketika saya mengkombinasikan itu, bisa nggak menyajikan penampilan secara utuh memenuhi 3 aspek ini? Yang pertama. Yang kedua, itu di gerak dasar. Gerak dasar sudah saya sampaikan. Gerak dasar dari start pohon sampai top mahkota, gerak dasar alur komposisi, gerak dasar alur pohon. Ya. Bisa nggak sama menjelaskan irama garisnya asem, ambil irama garisnya apa mangling ini mau, apa mana, bisa nggak? Yang ketiga, itu keserasian. Nah, di keserasian itu ada komposisi, ada proporsi, ada perspektif, ya, ada keseimbangan.
ketika asam ini dan iso nggak sampai menampilkan proporsi perspektif karena dengan wujud daunnya yang berbeda. Ya. Terus yang keempat, kematangan termasuk karakter pohon dan sebagainya. Kira-kira sampai iso nggak mewujudkan itu dalam satu penampilan yang utuh, memenuhi 4 aspek pemikiran apresiasinya. Iya. Aku balik takok ini. Terus jawabannya piye? Bisa. Kakekane bisa. Ya, cocok. Yo, master waru. Mas Danina Yohan sudah pernah mencoba itu antara serut di batu dengan pelandingan. Tahu pelandingan ya, peti Cina ya? Ya, landing. Di daerah Tuban kan banyak. Pelandingan itu tumbuh barengan sama serut di batu. Ya, satu batu lalu karetnya kayak sampean. Padahal karakter daunnya kan udah berbeda. Beda. Bisa ya, bisa ini ya. Ya. Tapi saya yakin ini tampil tanpa daya semua. Ya mau gimana, daunnya berbeda. Tetapi seiring perkembangan ternyata pelandingan lebih cepat jadinya daripada surutnya. Akhirnya mau mas, ya sampai kapanpun nggak pameran. Yuk ganti-ganti kan. Nah, pelandingannya matengi nggak matengi? Ada yang opennya biye gitu. Nah, sekarang sama ngomong Ponasem juga meneh. Bisa nggak sampai yang itu karakternya disamakan, kematangannya iso bareng untuk ditampilkan dari keserasian? Bisa, sobat masih. Kita takoki karakternya asem ya apa, karakter tandurannya apa karo. Ayo bingung aku beri. Gitu. Permasalahannya bukan tidak boleh atau bisa atau tidak mas. Tingkat kesulitannya kita itu menyerasikan di dalam satu wujud penampilan itu. Jangan ngomong macam-macam lah. Pasti tampil sama-sama tanpa daun. Ya. Kematangannya yang cepat. Nah, serut di batu, walaupun jumlah pohonnya banyak, sama-sama serut, dipilih matang itu bisa dikejar. Akhirnya matang bareng so. Nah, caranya ngopennya itu bisa. Tetapi kalau kita tanaman berbeda, nah, serut sama Wulandari, tahu Wulandari, Christian tahu, Maple Jawa, ya. Udah pernah kita lakukan. Maple Kan Jawa. daunnya kalau merah, buahnya banyak kan, wah itu luar biasa. Tapi ya amit-amit mas, tampilnya sama-sama bisa pas prima. Ya, saya pikir cocok langkah. Kalaupun bisa, paling nggak bisa gitu mas. Gua itu kesel bisa kok ada lagi, itu bunganya kan cantik, ini ada ini, ada ini. Bunganya oh bisa jelas tuh nek 4 kolom perang itu kudu kan bisa menerjemahkan, iya nggak? Paling enak itu. Jadi saya ini ngomong boleh atau tidak boleh nggak usah ngomong kayak gitu. Kenapa saya dijawab seperti itu? Ben sampean niku nyoba-nyoba dhewe pegel-pegel dhewe karo ati dhewe ojo jak aku. Maksudnya iku ngono lho. Sampeyan guru ngono aku wis coba. Itu ngomong iki nek yo iki nyoba bolak-balik. Ya iki Mas akhirnya kok. Wah, akhirnya disikat hati loro pelantingan dhewe iki. Andal gitu. Iki nek udah ngene ya Mas. Kalah seperti beliau. Kalah seperti Mas Dina Yohan. Itu orang udah mencapai kejiwaan tingkat dewa bagi saya. Itu kan dikatakan nggak punya karya. Kamu nak ngeri. Bikin sama ngomong kayak gitu. Jadi nanya apa Gundayan dari luar ini terkenal master mami, bahkan bikin cemara udang aja mami. Guru ngono ngganteng putri mami tahun saat gitu, dia harus gawe mas. Ukurannya tetap 15 cm, 15 cm. Tak sama 15 cm, setahun kemudian pasti 20 cm. Makanya kasih yang berarti kita akan sampean. Triknya mas, kalau jangan mau disini, kenapa ada bocoran? Jadi wong-wong ini takut sama, ya apa kan gitu ya.
Gitu Mas. Jadi apa ya? Pendahulu kita orang-orang yang